Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Triwahyudi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Berbicara memiliki beberapa tujuan seperti informatif, persuasif, rekreatif, dan argumentatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan lain-lain. Yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembaca dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan seperti ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh kegiatan seperti kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional dalam bahan pembicaraan yang digunakan oleh pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Menguasai keterampilan berbicara memiliki beberapa manfaat, diantaranya komunikasi dengan antar individu maupun kelompok jadi lebih baik, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, menjadi salah satu faktor mempermudah mencari pekerjaan, menambah level nilai diri dalam lingkungan, kemudian bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal meliputi pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, telepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi apabila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau sedang berbicara empat mata. Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil antara 3 atau 5 orang dalam satu pembicaraan tersebut.
Sedangkan berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar atau yang banyak. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis metode, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan atau extemporen, kemudian metode menghafal, dan yang terakhir metode membaca naskah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seorang. Di antaranya adalah nomor 1, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan berbicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada sekitarnya walaupun sekecil apapun sebagai sumber ide. Sebaliknya, seseorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar sekalipun ada pada sekelilingnya. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi atau menggunakan imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicara yang akan ia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan organ pembicara seseorang. Seseorang pembicara yang mengalami kelainan dengan organ penghasil bunyinya akan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya, seseorang yang cadel akan kesulitan mengucapkan huruf R sehingga tuturan kata yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis seseorang berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh keterangan ketika berbicara, atau bahkan tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan mampu menggunakan berbagai gaya sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupan membangun komunikasi interaktif, dan juga bahkan berhubungan penampilan berpakaian pembicara tersebut. Yang selanjutnya, ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan sebagai penunjang dalam keefektifan ketika berbicara. Faktor-faktor kebahasaan yang menjadi penunjang keefektifan berbicara yaitu ketepatan pengucapan, kemudian penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, kemudian pilihan kata atau diksi, dan yang terakhir ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu yang pertama adalah sikap. Sikap yang dimaksud adalah seharusnya wajar, tenang, dan tidak kaku. Kemudian pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Kemudian kesediaan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya gerak-gerak dan mimik harus tepat. Kemudian kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan yang terakhir penguasaan topik.
yaitu yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.